Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita hari demi hari, dan tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun di bulan Juni di tahun 2026. Wow, luar biasa pemeliharaan Tuhan tentunya dalam hidup kita semua, pribadi lepas pribadi. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Tentunya di bulan yang baru ini, dalam renungan malam ini saya punya tema baru untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan tema ini berhubungan dengan tema tahunan yang saya canangkan untuk gereja yang saya layani, yaitu bagaimana bisa menjadi jemaat yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Namun tentunya tema ini juga bersifat general dan bisa diaplikasikan kepada siapa saja, termasuk dalam kehidupan pribadi kita semua, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang teguh berdiri dan tidak mudah goyah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul berdiri teguh dalam Tuhan yang menjadi tema bulanan. Saya langsung memberikan tema ini pada hari pertama 1 Juni 2026 hari Senin ini. Dan kita membaca ayatnya dari Yosua 1 ayat 9. Di sana dikatakan, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Saya yakin saudara sudah tahu kisah ini. Ini adalah kisah perjalanan kepemimpinan Yosua yang baru saja melanjutkan kepemimpinan dari Musa, yang pada waktu itu dipercaya Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, kurang lebih 2 juta orang. Namun sayangnya Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian karena ada hal-hal yang Musa langgar, sehingga hanya beberapa orang saja yang dari generasi pertama yang boleh masuk, termasuk di dalamnya adalah Yosua dan Kaleb. Dan Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dan Tuhan memberikan semangat kepada Yosua, seperti Tuhan menyertai Musa, Ia juga akan menyertai Yosua. Dan Tuhan menyatakan beberapa kali bahwa Yosua dalam bagiannya yang ia harus lakukan adalah ia harus berdiri teguh di dalam Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sebelum ayat 9 misalnya Tuhan juga menyatakan hal yang sama. Misalnya di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Lalu diulangin lagi ayat 7, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Jadi Yosua diingatkan berkali-kali oleh Tuhan untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Dasar berdiri teguh yang Yosua dan seluruh bangsa Israel harus lakukan adalah di dalam Tuhan atau di dalam Yahweh yang menyelamatkan mereka, yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Lalu dasar itu dibungkus dengan hidup tidak menoleh ke kiri atau ke kanan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi harus memperkatakan dan stick kepada firman Tuhan, kepada Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa, lalu harus dilanjutkan kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel. Apa yang terjadi dari hidup Yosua ini tentunya menjadi prinsip yang perlu kita pegang di dalam hidup kerohanian kita. Bila kita ingin berdiri teguh di dalam menjalani hari-hari kita, badai, topan, persoalan, pergumulan boleh datang. Kalau kita mau berdiri teguh, kita harus berdiri teguh dalam dasar yang kokoh, yaitu Tuhan sendiri. Yahweh adalah nama pribadi Tuhan, yang artinya
covenant keeping God, Tuhan yang memegang perjanjiannya. Karena itu saudara dan saya tidak mungkin bisa berdiri teguh kalau kita tidak memandang kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang sudah berjanji kepada kita. Kita sudah diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itulah dasar kita untuk berdiri teguh. Bagian kita adalah jangan menoleh ke kiri atau ke kanan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, lalu tetaplah memperkatakan perkataan firman Tuhan. Melakukan Taurat Tuhan, lakukan hukum-hukum Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, maka kita akan beruntung dalam jalan-jalan kita, dan kita akan tetap berdiri teguh menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Kiranya di sepanjang bulan ini kita bisa belajar hal ini, dan di sepanjang tahun dan beyond tahun-tahun ke depan, kita menjadi pribadi yang berdiri teguh, kuat di dalam Tuhan sehingga tidak mudah putus asa. Percaya berjalan bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.